Kehidupan bukanlah garis lurus yang berakhir dalam satu nafas. Ia adalah putaran panjang, lingkaran kelahiran yang saling terhubung oleh sebab dan akibat. Seperti angin yang membawa aroma masa lalu, jejak kehidupan lampau sering hadir tanpa kita sadari, tersamar dalam kebiasaan, kecenderungan batin, dan kehalusan moral seseorang. Ajaran Buddha menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup pernah melalui banyak kehidupan, bahkan mungkin pernah menjadi raja, petani, dewa, atau pertapa. Semua pengalaman itu meninggalkan bekas, bagaikan tinta tak kasat mata yang menempel pada batin. Ada orang yang, tanpa pernah belajar secara resmi, memiliki kecenderungan spiritual atau kebiasaan luhur yang seakan tak mungkin muncul begitu saja dalam kehidupan sekarang. Di antara banyak jejak itu, salah satu yang paling kuat dan mudah dikenali adalah tanda bahwa seseorang pernah menjalani kehidupan sebagai pertapa, sebagai bhikkhu yang hidup dalam kesunyian dan pembebasan. Meskipun kini ia hidup sebagai manusia biasa, sisa-sisa getaran spiritual itu terkadang masih memancar dari gerak-gerik, pilihan hidup, dan ketenangan batinnya. Seperti cahaya rembulan yang tetap lembut meski tertutup awan, demikian pula jejak pertapaan dalam jiwa seseorang sering hadir samar, namun terasa indah bagi yang mampu memperhatikannya. Melalui video ini, Rakit Tua akan menyusuri tanda-tanda halus, yang mungkin menunjukkan bahwa dalam kehidupan lampau, seseorang telah berjalan di jalan para bhikkhu. Mari simak pelajaran berharga ini sampai selesai, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, hatinya cenderung tertarik pada keheningan yang menyembuhkan. Ada orang-orang tertentu yang sejak kecil merasa bahwa dunia yang paling nyaman bukanlah dunia yang ramai, melainkan dunia yang sunyi. Saat orang lain berlari mengejar suara dan sorak, mereka justru merasa damai ketika bunyi-bunyi itu mereda. Dalam kesunyian, mereka seakan menemukan ruang pulang, sebuah tempat batin yang terasa lebih tua dari usia tubuh mereka. Seolah ada suara lembut dari masa lampau yang memanggil kembali. Suara hutan, suara angin, suara napas yang perlahan, suara doa yang pernah mereka ucapkan berulang-ulang dalam hidup yang jauh sebelum kini. Ketertarikan mereka pada keheningan bukanlah bentuk pelarian. Justru, keheningan adalah jalan kembali menuju keutuhan diri. Hanya dalam diam, mereka bisa mendengar gerak pikiran sendiri tanpa topeng, memahami luka tanpa penolakan, dan melihat kebenaran tanpa kabut. Seperti seorang pertapa yang dulu duduk di bawah pohon, mereka merasakan bahwa sunyi bukan tempat kosong. Sunyi adalah ruang penuh cahaya, penuh pelajaran, dan penuh penyembuhan batin yang tidak dapat diberikan oleh dunia luar. Keheningan bagi mereka adalah bahasa lama, sebuah bahasa yang tidak membutuhkan kata. Ketika dunia terasa bising, mereka merasa seperti orang yang tiba-tiba dipaksa berbicara dalam bahasa yang bukan miliknya. Namun ketika mereka memasuki diam, batinnya menjadi paham kembali pada kalimat yang pernah mereka hafal berulang kali. Kalimat kontemplasi, kalimat penyadaran penuh, atau juga kalimat melepas. Ada sesuatu yang merinding dalam hati mereka ketika menyentuh keheningan, seakan ada pintu rahasia yang terbuka perlahan. Dalam kesunyian yang mereka cintai itu, sering muncul perasaan lembut yang sulit dijelaskan. Perasaan seolah mereka pernah menghabiskan banyak kehidupan dalam hening. Pernah bermeditasi berjam-jam hingga lupa waktu. Pernah duduk di bawah sinar rembulan, hanya ditemani napas sendiri. Pernah menatap jatuhnya embun sebagai pelajaran hidup. Semua itu mungkin tidak mereka ingat secara sadar, tetapi batin mengenalinya lebih cepat daripada pikiran. Orang yang membawa jejak pertapaan, biasanya menemukan kenyamanan dalam kesunyian sebagaimana ikan menemukan air. Keheningan bukan sekadar tempat istirahat, tetapi tanah asal batin mereka. Mereka merasa lebih hidup dalam diam, lebih jujur dalam sunyi, lebih utuh dalam ketenangan. Seolah dalam kehidupan lampau mereka pernah berjanji kepada diri sendiri bahwa mereka akan kembali mencari sunyi,
sekalipun lahir dalam kehidupan yang penuh hiruk-pikuk. Dan dalam diam itulah penyembuhan terjadi. Luka-luka yang tidak pernah tersentuh kata-kata perlahan luluh. Ketegangan yang tak bisa dijelaskan mereda dengan sendirinya. Keheningan bekerja seperti obat spiritual yang tidak terlihat, namun terasa dalam seluruh tubuh. Mungkin itulah mengapa mereka mencarinya. Bukan karena ingin menghindari dunia, tetapi karena dalam heninglah mereka menemukan siapa diri mereka yang sebenarnya. Dan mungkin, dalam keheningan itulah mereka menyentuh kembali jejak kehidupan lampau, sebuah jejak seorang pertapa yang pernah berjalan jauh dalam jalan kebebasan. Kedua, memiliki kebijaksanaan spontan yang tidak sebanding dengan usianya. Ada sebagian orang yang meskipun usianya masih muda atau tidak memiliki banyak pengalaman duniawi, berbicara dengan kedalaman yang tidak wajar bagi tingkatan hidupnya. Kata-katanya tidak rumit, tetapi selalu tepat sasaran. Nasihatnya tidak panjang, namun mampu menenangkan hati yang gelisah. Kehadirannya seakan menyimpan sesuatu yang telah terasa lama sebelum kehidupan ini dimulai. Kebijaksanaan seperti itu tidak muncul dari sekolah, gelar, atau buku. Ia muncul dari perjalanan batin yang mungkin telah ditempuh berabad-abad lamanya. Kebijaksanaan spontan ini sering muncul tanpa direncanakan. Saat ada masalah, ia tidak tergesa-gesa, tetapi berhenti sejenak, seakan mendengarkan suara yang sangat halus dari dalam diri. Jawaban yang ia berikan terasa seperti bisikan dari masa lain, masa ketika ia pernah duduk dalam meditasi mendalam, memahami sebab akibat secara nyata, bukan teoritis. Ada ketenangan dalam caranya melihat sesuatu, seolah ia sedang mengenang, bukan sekadar berpikir. Orang seperti ini ibarat seorang tua yang terperangkap dalam tubuh muda, bukan tua dalam fisik, tetapi tua dalam pengertian, dalam keteduhan batin, dalam pandangan yang jauh melampaui usia duniawinya. Ketika melihat penderitaan, ia tidak langsung menghakimi. Ketika melihat kebahagiaan, ia tidak larut berlebihan. Pandangannya stabil, karena mungkin ia sudah terlalu sering menyaksikan jatuh bangunnya kehidupan dalam kelahiran yang tak terhitung jumlahnya. Terdapat kesan misterius pada cara ia memahami hidup. Ia seakan menyadari bahwa setiap kejadian bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari rangkaian sebab yang panjang. Hal ini membuatnya sabar, lembut, dan tidak cepat menyalahkan. Ada kedewasaan batin yang sulit dijelaskan, seperti seorang bhikkhu yang kembali lahir ke dunia ramai, namun masih menyimpan cahaya kebijaksanaan dari gua-gua meditasinya yang sunyi. Seperti kendi tanah liat yang telah dibakar berkali-kali. Meskipun kini ia terlihat seperti kendi biasa, permukaannya menyimpan kekuatan karena pernah mengalami panas yang intens. Begitu pula kebijaksanaan batin. Ia tidak didapat secara instan, tetapi melalui pembakaran, pengalaman, kontemplasi, dan latihan batin yang panjang dalam kehidupan-kehidupan sebelumnya. Bahkan jika ia lahir kembali tanpa ingatan, kekuatan itu tetap tersimpan dalam batinnya. Kebijaksanaan yang muncul spontan ini terkadang membuat orang-orang di sekelilingnya tertegun. Mereka bertanya, bagaimana ia bisa sebijak itu? Namun ia sendiri mungkin tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu hanyalah bahwa kata-kata itu mengalir begitu saja, seperti air dari sumbernya. Inilah jejak pertapaan yang masih bekerja dalam diri seseorang, kebijaksanaan yang tidak dipelajari, tetapi diingat kembali. Dan bagi siapapun yang memperhatikannya, kebijaksanaan itu menjadi cermin yang mengingatkan bahwa perjalanan batin manusia jauh lebih panjang dan dalam daripada yang tampak di permukaan. Ketiga, rela melepas hal-hal duniawi tanpa banyak pertimbangan. Ada orang yang hidup di tengah dunia, tetapi tidak benar-benar menjadi milik dunia. Meski mereka bekerja, mencintai, dan berjuang seperti orang lain, sesuatu di dalam dirinya tetap longgar terhadap semua itu. Ketika harus melepaskan,
Mereka tidak menjerit dalam kesedihan. Ketika harus kehilangan, mereka tidak menggenggam dengan kemarahan. Ada kelembutan dalam cara mereka merelakan sesuatu, seakan melepaskan adalah kebiasaan lama yang pernah dilakukan ratusan kali dalam kehidupan-kehidupan terdahulu. Bagi orang yang membawa jejak pertapaan, melepas bukanlah tindakan berat, melainkan gerakan alami batin. Ini bukan sikap apatis atau kurang peduli, melainkan pemahaman mendalam bahwa segala sesuatu bersifat sementara, rapuh, dan tidak pernah benar-benar menjadi milik siapapun. Mereka pernah menjalani hidup sebagai bhikkhu, meninggalkan rumah, harta, status, bahkan identitas duniawi, sehingga kini, saat kehidupan menuntut pelepasan, jiwa mereka seolah mengingat kembali pelajaran yang telah tertanam jauh di masa lampau. Cara mereka melepaskan seringkali mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Ketika banyak orang merasa hancur karena kehilangan sesuatu, mereka justru terlihat stabil dan teduh. Dalam hati mereka, ada bisikan tua, "Ini bukan pertama kalinya aku melepaskan segalanya." Bisikan itu mungkin berasal dari kehidupan ketika mereka berjalan tanpa membawa apapun, hanya sehelai jubah dan mangkuk, namun batinnya penuh dengan rasa cukup. Jejak itu tetap melekat, meski fisik dan pikiran kini menjadi baru. Ada misteri yang dalam kemampuan melepas tanpa drama ini. Seolah mereka memandang dunia dari kejauhan, memahami bahwa apapun yang hilang kini hanyalah bayangan yang kembali ke tempat asalnya. Mereka tidak memaksa sesuatu untuk menetap jika memang harus pergi. Tidak ada perlawanan, hanya ruang menerima yang luas. Sikap inilah yang membuat mereka tampak lebih damai dibanding kebanyakan orang, karena batinnya tidak terikat pada kekalahan maupun kemenangan duniawi. Bayangkan jika ada sebatang pohon besar, yang telah merelakan daun-daunnya gugur setiap musim tanpa keluhan. Bagi pohon, daun yang jatuh bukanlah tragedi, melainkan siklus yang diperlukan agar ia tetap hidup. Begitu pula orang yang membawa jejak pertapaan, mereka memahami bahwa pelepasan bukan kehilangan, melainkan bagian dari perjalanan jiwa menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Mereka tahu bahwa apapun yang pergi, pergi dengan alasan, dan apapun yang tinggal, tinggal dengan pelajaran. Kemampuan melepas ini adalah salah satu jejak paling jelas dari kehidupan lampau seorang pertapa. Mereka mungkin kini tidak mengenakan jubah, tidak hidup di vihara, tidak berjalan dengan mangkuk sedekah. Namun batinnya masih mengenang kebebasan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tidak mengikat diri pada apapun. Dalam setiap lepasan yang mereka lakukan sekarang, sebetulnya mereka sedang menyambung kembali jejak lama, jejak perjalanan spiritual yang sudah sangat panjang, dan kini menuntun mereka menuju kedamaian yang sama seperti yang pernah mereka tuju dalam kehidupan sebelumnya. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, kehidupannya mengalir alami menuju kebajikan. Ada orang yang seolah ditarik oleh kehidupan menuju kebaikan, meskipun mereka tidak berusaha keras untuk terlihat suci atau saleh. Kebaikan mengalir dalam diri mereka seperti sungai yang tahu kemana ia harus menuju. Mereka tidak memaksakan diri untuk berbuat baik, tetapi pilihan-pilihan hidup mereka, secara alami, selalu berujung pada tindakan yang membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Seakan batin mereka telah dituntun oleh pelajaran yang pernah ditempa dalam kehidupan lampau sebagai pertapa.
Orang yang pernah menjadi bhikkhu menyimpan kedisiplinan moral yang sudah mengakar kuat di dalam jiwa, sehingga meskipun mereka kini hidup sebagai orang biasa, getaran winaya, aturan luhur para pertapa, masih tersisa dalam batinnya. Mereka tidak nyaman berbohong, tidak tenang jika menyakiti, dan tidak sanggup menikmati kebahagiaan yang merugikan orang lain. Ada suara halus yang muncul setiap kali mereka hendak menyimpang. Suara yang mengingatkan, menegur, atau sekadar membuat hati tidak damai. Suara itu adalah gema dari latihan kehidupan lampau. Kebaikan bagi orang seperti ini bukanlah tindakan sadar untuk mencari pahala atau penghargaan. Ia adalah kecenderungan alami, seperti burung yang tahu ke arah mana harus pulang. Orang ini sering menjadi tempat curahan hati banyak orang, bukan karena mereka berniat demikian, tetapi karena kebaikan mereka begitu nyata dan hangat. Energi mereka menenangkan, dan kehadirannya membuat orang lain merasa dilihat tanpa dihakimi. Ini adalah kualitas yang biasanya hanya tumbuh dari kehidupan meditasi dan welas asih yang telah dilatih dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ada misteri indah dalam cara mereka menebarkan kebaikan. Mereka tidak memaksakan diri membantu, tidak memamerkan amalnya, tidak mengharapkan tepuk tangan. Mereka membantu karena hati mereka tidak mampu diam ketika melihat penderitaan. Mereka mengulurkan tangan bukan karena kewajiban sosial, tetapi karena jiwa mereka mengenali bahwa kebaikan adalah bagian dari perjalanan batinnya. Dalam diam, mereka seperti mengingat kembali kehidupan-kehidupan ketika mereka mengajarkan dhamma, mempraktikkan sila, dan menyebarkan welas asih dengan ketulusan. Perumpamaan yang paling cocok untuk menggambarkan mereka adalah seperti pelita kecil yang tetap menyala meski angin berhembus pelan. Pelita itu tidak berniat menerangi ruangan, tetapi karena ia menyala, maka cahaya itu otomatis menerangi sekitarnya. Begitu pula orang yang membawa jejak pertapaan, kebaikan mereka bukan upaya sadar untuk menjadi cahaya, tetapi karena batin mereka telah ditempa oleh banyak kehidupan yang dipenuhi latihan spiritual, maka cahaya itu tetap keluar tanpa mereka sadari. Orang-orang seperti ini mungkin tidak pernah tahu dari mana dorongan kebaikan itu berasal. Namun jika kita perhatikan dengan hati yang peka, kita bisa melihat bahwa mereka sedang menyambung kembali jalan lama yang pernah mereka tapaki sebagai pertapa. Jalan itu kini muncul lagi dalam bentuk yang lebih lembut, lebih sederhana, namun tetap bercahaya. Dan dalam setiap kebaikan yang mereka lakukan, kita bisa melihat bayangan samar dari kehidupan lampau, ketika mereka berjalan tanpa pamrih, melayani makhluk lain, dan menebarkan cinta kasih sebagai bagian dari misi spiritualnya. Kelima, mudah merasa letih dengan kebisingan mental dan emosi. Dalam kehidupan ini, ada orang-orang tertentu yang sangat sensitif terhadap kebisingan batin. Mereka bukan hanya tidak nyaman dengan suara keras secara fisik, tetapi juga merasa letih dengan keributan emosional, konflik, drama, dan ketegangan batin yang tidak perlu. Ketika banyak orang menikmati kegaduhan sosial, mereka justru merasa jiwanya tergerus. Ada perasaan halus seolah batinnya sedang dipaksa tinggal di tempat yang bukan dunianya. Keletihan itu bukan kelemahan. Ia adalah tanda bahwa batinnya pernah lama berdiam dalam kedamaian. Orang yang membawa jejak pertapaan biasanya pernah menghabiskan kehidupan dengan meditasi yang panjang dan mendalam, sehingga getaran batinnya menjadi sangat peka terhadap gejolak mental. Dalam kehidupan sekarang, mereka mungkin tidak berada dalam gua atau hutan, namun batin mereka tetap mengingat keheningan yang dulu menjadi rumahnya. Maka ketika pikiran menjadi bising, atau emosi menjadi liar, mereka merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan, terengah-engah mencari air. Keletihan mereka bukan karena tidak sanggup menghadapi hidup, tetapi karena frekuensi jiwanya telah lama terbiasa berada di tingkat yang lebih tenang. Mereka cenderung menjauh dari perdebatan, tidak tertarik pada drama, dan cepat mundur dari situasi yang penuh energi negatif. Bukan karena takut, tetapi karena batinnya tahu bahwa kebisingan bukan tempat yang dapat menumbuhkan kedamaian.
Mereka memiliki kecenderungan alami untuk mencari ruang yang lebih hening, lebih jernih, lebih damai, seolah itu adalah panggilan batin dari kehidupan lama. Ada misteri dalam cara mereka merasakan kegaduhan. Mereka bisa merasakan stres orang lain hanya dari tatapannya, bisa merasakan kegelisahan tanpa kata, bisa merasakan suasana hati yang tidak selaras di sebuah ruangan. Kepekaan ini bisa membuat mereka mudah lelah. Namun di sisi lain menjadi bukti bahwa batinnya pernah diasah dengan disiplin meditasi yang dalam. Jejak pertapaan itu tidak hilang. Ia hanya bertransformasi menjadi kepekaan batin yang kini menemani mereka. Seperti seekor rusa hutan yang dapat mendengar suara ranting patah dari kejauhan. Rusa itu bukan penakut, tetapi ia terlatih untuk peka demi bertahan hidup. Begitu pula jiwa yang pernah menjadi pertapa. Ia terbiasa menangkap gerakan batin yang halus, perubahan emosi, dan energi yang tidak seimbang. Kepekaan itu adalah indera keenam yang terbentuk dari kehidupan spiritual yang panjang. Keletihan terhadap kebisingan mental ini adalah salah satu tanda paling jelas dari jejak kehidupan lampau sebagai pertapa. Mereka mungkin tidak mengenali alasan mengapa mereka sangat mendambakan ketenangan, tetapi sesungguhnya jiwa mereka sedang mencari kembali ruang yang pernah menjadi tempat pembebasan batin. Dalam setiap langkah menjauhi keributan, mereka sebetulnya sedang menapaki kembali jejak lama, jejak menuju sunyi, jejak menuju kedamaian, jejak menuju kebebasan sejati yang pernah mereka kenal dalam kehidupan sebelumnya. Keenam, memiliki daya intuisi yang tajam terhadap kebenaran. Beberapa orang di dunia ini seolah memiliki mata batin yang tidak dimiliki orang lain. Mereka mungkin tidak pandai berbicara, tidak menguasai teori, dan tidak membaca banyak buku. Namun mereka memahami kebenaran dengan cara yang sangat intuitif. Mereka tahu ketika sesuatu tidak selaras, tahu ketika sebuah keputusan membawa penderitaan, dan tahu kapan harus diam atau melangkah. Seakan-akan ada kompas batin yang mengarahkan mereka pada kebenaran yang murni, kompas yang mungkin telah diasah dalam kehidupan-kehidupan lampau ketika mereka bermeditasi dengan keheningan yang dalam. Daya intuisi yang tajam ini bukan muncul dari spekulasi atau perasaan sesaat, tetapi dari kedalaman batin yang telah terbentuk lama sebelum kelahiran sekarang. Orang yang pernah menjadi pertapa membawa kembali jejak kejernihan pikiran meditasi, di mana mereka belajar mengamati realitas tanpa terjerat ilusi. Dalam kehidupan saat ini, intuisi itu muncul sebagai kemampuan untuk melihat inti permasalahan, melewati lapisan-lapisan penipuan yang biasa menyesatkan banyak orang. Mereka tidak perlu memaksa diri untuk berpikir keras. Kebenaran hadir begitu saja seperti cahaya yang menembus tirai tipis. Seringkali mereka merasakan sesuatu tidak benar jauh sebelum buktinya muncul. Mereka bisa menangkap niat tersembunyi dalam ucapan seseorang, atau merasakan arah sebuah kejadian tanpa informasi lengkap. Hal ini membuat mereka tampak misterius bagi orang lain, seolah mereka selalu satu langkah lebih dalam memahami kehidupan. Namun sesungguhnya, batin mereka hanya sedang mengingat kembali cara melihat yang pernah dipelajari saat menjadi pengembara sunyi dalam kehidupan lampau, cara melihat tanpa kabut, tanpa keinginan, tanpa ketakutan. Intuisi mereka tidak hanya mengenai membaca situasi, tetapi juga membaca diri sendiri. Mereka mengetahui kapan harus berhenti, kapan harus melepas, kapan harus bertindak, dan kapan harus diam. Setiap pilihan yang mereka ambil seolah lahir dari ruang kesadaran yang lebih luas, bukan dari dorongan ego. Walau mereka hidup di dunia yang penuh ilusi, batinnya tetap menyimpan jejak pandangan terang yang pernah mereka capai ketika duduk bermeditasi dalam kesunyian jauh dari keramaian dunia. Perumpamaan yang paling tepat adalah seperti rembulan yang tidak bersuara namun mampu menerangi jalan orang yang berjalan di malam gelap. Rembulan tidak mengeluarkan kata, tidak memberi petunjuk secara langsung, tetapi cahayanya cukup untuk membuat seseorang tidak tersesat. Begitu pula intuisi mereka. Ia tidak heboh, tidak memaksa,
tetapi hadir sebagai cahaya lembut yang membimbing langkah mereka menuju arah yang benar. Dan hanya orang yang peka yang dapat merasakan cahayanya. Daya intuisi ini adalah salah satu tanda paling halus dan paling kuat dari kehidupan lampau seorang pertapa. Sebab mereka yang pernah melihat kebenaran melalui meditasi mendalam, meski terlahir kembali tanpa ingatan, tetap membawa aroma kebenaran dalam batinnya. Dalam kehidupan sekarang, intuisi itulah yang memanggil mereka kembali menuju jalan pembebasan. Karena mereka sebenarnya tidak sedang belajar sesuatu yang baru. Mereka hanya sedang mengingat apa yang telah lama mereka ketahui, kebenaran yang pernah begitu akrab bagi batin mereka. Jejak kehidupan lampau mungkin tidak terlihat secara kasat mata, tetapi ia hadir sebagai getaran halus yang mengarahkan kita menuju jalan tertentu. Ada keindahan dalam mengenali tanda-tanda itu, sebuah rasa akrab yang muncul dari kehidupan yang mungkin sudah sangat lama berlalu. Ajaran Buddha tidak meminta kita terobsesi pada masa lalu, tetapi menggunakannya sebagai cermin yang membantu memahami diri. Jika kita menemukan ciri-ciri ini dalam diri atau orang lain, anggaplah itu sebagai bisikan halus dari perjalanan spiritual yang belum selesai. Setiap kehidupan memberi kita peluang untuk menyempurnakan kebajikan yang pernah kita mulai. Jika benar kita pernah menjadi pertapa, mungkin masa kini adalah kesempatan untuk melanjutkan latihan batin dengan lebih sadar, lebih lembut, dan lebih tulus. Semoga video ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur dalam diri. Kerinduan pada kedamaian yang sejati, seperti seorang pertapa yang kembali menemukan jalan pulangnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.